Ya, untuk hari ini agenda kita drilling dulu lagi aja. Kita kemarin kan saya sempat share tuh di grup ya. Kita bahas sekarang aja ya latihannya. Jadi insya Allah besok kita masuk ke pretest buat praktek, ujian praktek bacaan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini harus sesuai gitu, maksudnya pengucapan makhrajnya itu dengan apa yang sudah kita pelajari. Terus kemudian nanti di hari Jumat itu ada ujian materi, materinya tidak jauh dari materi-materi yang sudah materi yang sudah di share, yang udah di share mana nih kan? Gitu. Kayak misalnya ya kisi-kisinya itu kayak misalnya tempat keluarnya huruf ada berapa, masih ingat kan? Bisa ya Mbak? 5 gitu ya. Itu dibaca-baca lagi aja soal-soal seperti itu. Terus kemudian yang keluar dari tenggorokan hurufnya apa. Mirip-mirip seperti home play sih yang di Google Form itu. Insya Allah mudah. Soalnya masih susah. Semangat ya Bu. Sebenarnya ujian itu ini aja sih, tujuan ujian tuh kan kayak apa ya, mengetahui seberapa banyak materi yang sudah masuk ke kita dan kita ingat, lebih ke situ sih, bukan berarti kalau misalnya akhirnya ternyata ujiannya entar nggak lulus, nggak bisa lanjut lagi, nggak begitu juga, tapi lebih kepada supaya kita lebih bisa murojaah sama mengetahui kapasitas diri kita, gitu. Jadi semangat. Nah, kita sekarang sini latihan membedakan huruf-huruf yang mirip pengucapannya. Di sini di layarnya sudah terlihatkah? Sudah. Cuma saya memang belum membuat Mbak, maaf. Gak apa-apa, di sini aja. Maaf. Kita praktek bareng-bareng aja ya. Ini tuh adalah huruf-huruf yang mirip. Kita nanti bergantian ya, mulai coba dari yang di layar itu ada Bu Farida di kolom yang ini, Bu. A, I, U itu. Ya. A, I, U, A. Yang bawah. A, I, U, A. Masih mirip ya, Bu. Kalau ini kan A Hamzah itu dia sifatnya adalah syiddah, dia jelas A ditekan gitu, Bu. A gitu ya. Nah, kalau A itu dia kan mengalir. Terus A yang atas itu dia di area apa namanya? Tenggorokan. Bukan tenggorokan. Dia tuh area rongga mulut. Jadi dia tidak nempel di salah satu tenggorokan. Sedangkan kalau A itu di pangkal tenggorokan. Jadi ini ngelos aja, Bu. A, I, U, A. Kalau ini A, I, U, A. Ya. A, I, U, A. A, I, U, A. A, I, U, A. A, I, U, A. Iya. A. Iya. Nah ya, Bu ya. Yang kedua ke Bu Indri. Ha, hi, hu, ah. Yang kedua. Terus yang bawahnya. Ha, hi, hu, ah. Ho, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ho, hi, hu, ah. Hanya ini hanya itu lebih di sebentar Bu, saya besarin suaranya dulu. Ya. Hanya itu apa namanya, ada hamesnya Bu, jadi keluar nafasnya. Ha, hi, kayak kepedesan ya Bu. Ha, hi, hu, ah. Kalau ini ho, hi, hu, ah. Gitu Bu. Ho, hi, hu, Ha, hi, hu, ah. Ho, hi, hu, ah. Ya, tinggal lebih digaruk lagi ya Bu ya. Yang ini ho, hi, lebih kasar lagi gitu ya Bu ya.
Ya. Khafifuah. Kohifuah. Yang terakhir itu gimana, Mbak? Ah. 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 Jadi seperti akho, tapi fathahnya tuh dihilangkan. Jadi gitu, Bu. Kalau yang atasnya? Ya, Kayak kepedesan. Gitu. Boleh diulang, Bu. Kohifuah. Mm-mm. Kohifuah. Iya. Ah. Mm-mm. Oke, Mbak Meli yang ini ketiga. Dadidu. Masih mute Mbak Mel? Speakernya Mbak Mel. Zazizu az. Za di mana Mbak posisinya? Keluar hurufnya. Za. Ya. Zazizu az. Zozizu az. Keluarnya Az. di mana? Lidahnya mirip sama Zo. kayak za. Bukan zo. Jadi Zo. lidahnya nempel ke gigi seri atas. Zo. 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 Nah. Zo. Zozizu az. Pangkal lidahnya keatasin lagi Mbak. Jadi biar tebel suaranya. Iya, tebel banget. Zozizu az. Semangat Mbak Mel. Keluarnya masih ada kayak sedikit z-nya itu. Apa itu namanya? Kayak zai. Nah, dia tuh nggak boleh ada kayak zai-nya. Karena kan ujung lidah kita kan nempel di gigi seri A. Jadi kan zo. Kalau misalnya nggak nempel ke atas, jadinya zo. Nah, kalau ini zo, li, lu, au. Coba Mbak. Zozizu az. Masya Allah, ya benar kayak gitu Mbak. Coba sekarang atas bawah Mbak. Duh, jadi Zazizu az. Ya. Terus yang bawah? Lagi. Zozizu az. Masya Allah. Baik Mbak Mel. Yuk sekarang Mbak Namira. Mbak, maaf. Sekali lagi yang atas itu Mbak. Saya. Yang siapa? Ya itu. Ini? Ya. Oh Ibu mau coba? Boleh. Zazizu az. Benar? Iya betul. At-nya ini ditahan ya Bu ya, bukan at atau ada, tapi al gitu. Az. Mau coba lagi Bu? Zazizu az. Bukan ada, al. Ditahan aja di lidah. Az gitu ya. Mbak Namira? Yang mana Ustazah? Yang ini ha hi hu ah terus Ya. ha besar. Ha hi hu ah. Ha hi hu ah. Keren. Oke, yang ini ha hi hu ah. Ghawiru au. Bu Farida. Khohihu ah. Kurang ini Bu, kurang begitu. Khohihu ah. Ghorihu ah. Ini bukan tapi au. Kayak algo gitu, tapi algo gitu. Ya. Ghorihu au. Au. Jadi seperti au ya Bu. Au gitu Bu. Au. Iya gitu. Au gitu. Ghorihu au. Cuman nya itu agak ditahan sedikit aja. Agak ditahan lebih lama. Ghorihu au. Ghorihu au. Bukan age ya Bu. Au.
Au. Emang agak PR ya. Bu Indri mau coba, Bu Indri? Pas kan dapat yang angel-angel tuh ya. Tantangan ya, Bu. Ghafifu'ah. Mm-mm. Ghafifu'ah. Au gitu ya. Dhadhidu'ad. Dhadhidu'ad. Mbak Asia. Speaker Ghafifu'ah. Ghafifu'ah. Jadi udah terlihat bedanya ya antara wo sama bo. Kalau wo ini lidahnya ke depan sedikit, kalau bo enggak ya, karena dia samping di gigi geraham. Ya, oke. Sekarang Mbak Meli. Tatitu'at. Ats, ya. Sasitu'at. Bagus. Selanjutnya Mbak Namira ya. Kotiku-ako. Kakiku-ak. Cakep, Mbak. Oke, terus ini Bu Farida. Dapatnya yang tebel-tebel lagi, Bu Farida. dicontohi dulu, Mbak. Ya, po, ya. Po, bukan do, po. Jadi dia kayak ta, tapi versi tebalnya. Polpi, pu, apa? Tatitu'at. Nah, ini pi. Oh ya, Iya. Tatitu'at. Nah, ini dia masuk kol-kolabu. Jadi apa? Apa? Polpi, pu, apa? Tatitu'at. Bodibu Kalau ini tidak memantul ya, Bu. Ya. Dadidu'ad. Enggak memantul, Bu. Ad. Bodibu Dadidu'ad. Bukan aldo, tapi ditahan. Ad. Ya. Oh ya. Alhamdulillah. Bu Indri? Ya. Tatitu'at. Bisa ditebalkan lagi, Bu. Pi, pu, apa? Tatitu'at. Jadi dia itu pangkal lidahnya dinaikkan lagi ke langit-langit, Bu. Yang belakang ya, lidah belakang tuh dinaikin lagi ke langit-langit. Pi, pu, apa? Tatitu'at. Apa? At. Apa? Memantul, Bu. Apa? Ad. Dadidu'ad. Ini kalau yang bo-nya ini nggak memantul. Jadi Ya. Dadidu'ad. Siap. Mbak Asia? Tatitu'at. Apa? Apa? Dadidu'ad. Insya Allah nggak ada masalah ya. Mbak Meli? Mbak, yang huruf tebal. Tatitu'at. Dadidu'at. Dadidu'at. Jadi kalau bot ini nggak memantul, tapi kalau po sukun dia memantul. Ya itu kenapa, Mbak? Memang Dia masuk ke kol-kolah. Kayak Kalau- ba, ji. kalau do enggak ya? Kalau kalau- bo enggak. Kalau bot enggak. Oh iya, baju di toko. Iya. Yang belum siapa? Oh, Mbak Namira ya, belum ya, belum cobain. Tatitu'at.
Dhadidu ad. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke bawah. Sasisuas. Sasisuas. Beda ya. Ke Bu Faridah. Sasisuas. Coba Bu, tadi mulutnya seperti apa ya? Bu Faridah nggak kelihatan Bu? Ya, boleh lagi Bu. Sasisuas. Masih mirip sa Bu ya. Posisi ta itu dia juga giginya, ujung lidahnya ke gigi seri atas Bu. Ta, ta, Sa. ta, ta. Ya, coba Bu. Sasisuas. Sasisuas. Ya, jadi terlihat bedanya ya. Sa itu jadi lebih jernih gitu kalau sasisuas, tapi kalau ta itu kayak kebayang-bayang sama ketutup lidah gitu kan. Sasisuas. Oke, ke Bu Indri yang kedua, Bu. Ya, Mbak. Ntar Mbak saya cari charger dulu. Oh ya sudah, lanjut ke Mbak Meli dulu. Zazizuaz. 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 Nah, justru yang za ini benar-benar diinin Mbak, disebarin. Zazizuaz. Zazizuaz. Itu ya bedanya ya. Ke mana Mira? Zazizuaz. Zazizuaz. Baik. Mbak Asia yang ini? Zazizuaz. Zazizuaz. Udah baik. Bu Indrinya masih cari charger ya? Kita lanjut dulu ya. Nih. Kalau ini sya. Sya itu dia tafashi, harus menyebar suaranya. Sya, shi, shu, ash. Kalau ini so, si, su, as. Bu Farida silakan Bu. Sasisuas. Kurang ini Bu, kurang menyebar. Sya, sya. Sya. Uh-uh. Sasisuas. Sosisuas. Als, als. As. Bukan as tapi als. Kayak lebih ditebelin lagi Bu. Als. Kayak ada Z-nya gitu. Z, gitu ya. Als. Tapi bukan gitu, tapi als. Az. Mirip sin ya, tapi sinnya tuh tebel gitu. Als. As. Ya kayak gitu Bu. Tak ulangi ya. Sasisuas. Sosisuas. Oke, yang selanjutnya. Ya Mbak, saya tadi ngedrop. Oh ya, baik. Bu Indri, silakan. Ini Bu. Sasisuas. Kurang menyebar Bu, kurang sya. Anginnya kurang menyebar. Titiknya ya. Iya. Sasisuas. Sosisuas. Yang short ini nanti bisa ditebalkan lagi ya Bu ya. Ya. Sosisuas gitu ya Bu. Sosisuas. Ke Mbak Meli. Zazizuaz. Sasisuas. Udah bagus. Ke mana Mira? Kakiku. Yang mana? Yang kaki. Kakiku ak. Khakiku ak. Masya Allah. Nggak ada koreksi. Mbak Asia? Mbak Asia? Hilang ya? Sinyalnya ya? Hilang Bu sinyalnya. Farida? Ini yang za itu apa?
Yang Masih bawah ini Bu, sasi suas, sosil suas. sasi, oh ya. Ya. Sasi suas, sosi suas, Als, als. as, Mm-mm. as. Mm-mm. Ya Bu. Bu Indri, Zati ju'al. yang bawah. Sosi suas. Mm-mm. Ini lebih tebelin lagi Bu ya, huruf itbaqnya. Sosi Sosil. suas. Mm-mm. Mbak, bedanya yang za ini dengan za. Cara pengucapan. Za sama za. Za sama za. Kalau za, kalau za itu kan posisi mulutnya itu lidahnya kita ini ujungnya nempel di atas nih. Za, 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 za. za. Kalau za enggak. Kalau za itu lidahnya kita menempel di dalamnya gigi seri yang bawah. Za, za, Ya, za, za, za. za, Iya. za. Za. Jadi sehingga muncul kayak suara lebah. Za, za. Karena dia tidak dihalangi oleh lidah, Bu. Oh, za, za. Za. Iya, kalau za itu za. Tapi kalau za emang agak digigit sedikit. Za, za. Gitu. Oh, gitu. Bedanya posisi lidahnya, Bu. Gagal Jadi kalau terus itu dengan Mbak Anissa. oh iya ya Belajar sama Mbak dikoreksi ya. Rupiah. Za sama za gitu bedanya di situ. Iya, iya, iya. Za. Ke Mbak Meli ini. Dadi duad. Dadi ya. Da posisinya di mana Mbak? Dal dal. Da. Heeh. Da. Di atas. Langit-langit. Di yang dekat mana? Lebih dekat apa dia? Gigi Da. depan. Da. Dia di tempat keluarnya gigi seri atas gusi. Jadi tempat Iya, pertama di kali situ. gigi keluar. Yang mau Nah, di aku situ. tuh gitu. Dadi duad. Da, iya betul. Dadi duad. Mm-mm. Dodi duad. Nah, ini jangan mantul Mbak. Ad. Mm-mm. Ad. Al gitu ya. Mbak Namira? Yang ini Mbak diulang. Dadi duad. Dodi duad. Mbak Asia boleh dicoba yang ini Mbak Asia? Dadi duad. Do. Dadi duad. Masya Allah. Insya Allah udah ngerti ya apa namanya perbedaan gitu makhorijul hurufnya. Jadi besok pun ujian tuh lebih ke situ sih kayak kita ngelihat nih posisinya udah bener belum nih mulutnya, lebih ke situ sih. Jadi kalau untuk terkait misalnya panjang pendek itu karena kita memang masih belum belajar mat, itu tidak dalam masuk penilaian. Lebih kepada mungkin harokat ya kan, kalau harokat itu ya a i u itu harus sesuai bacaannya sama hukum-hukumnya si sifatnya makhorijul hurufnya itu juga harus tersampaikan gitu. Ini jadi hari ini kita review aja ya. Review ini yang pernah kita pelajari, sifat-sifat yang tadi nih. Contohnya huruf fa, ha. Ini kita yang pertama itu hames. Hames itu berbisik atau dia mengalirkan udara. Dia ada 10 kayak fa, fa gitu ya. Jadi kalau misalnya tangan kita di depan mulut itu keluar udara semua nih. Fa, ha, ta, hu, sya, ho, skot, ha, ka, ta. Nah, itu semua keluar hurufnya. Keluar udara. Lawannya apa ya? Oh, lawannya si jahar. Jahar ini berarti yang dia nggak boleh ada aliran udara. Contohnya tadi a, i, u, babi, bu, jajiju, dadidu, roriru. Nah, itu tuh dia nggak boleh ada rohri, haru, atau thotitu. Nah, itu nggak boleh. Dia berlawanan nih. Jadi kalau hamas ada udara, kalau jahar tidak ada udara. Terus sifat-sifat yang sidah itu kuat menahan aliran suara. Ja, da, ko, ba, ka,
Ta, dia itu ada 8. Biasanya kalau orang-orang menghafal itu dia nama hurufnya aji de kotom bakat. Tuh, kalau mau ini sih digabung ya. Gitu. Bedanya apa sih? Bedanya itu ada 2. Yang pertama itu yang tengah-tengah, jadi dia sedikit lunak tapi juga dia kuat juga. Itu lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Makanya biasanya kalau huruf-huruf ini disukun di tengah-tengah itu suka harus ditahan dulu nih. Kayak apa? Alhamdu. Nah, mimnya itu pada saat mim sukun dia nggak boleh alhamdu gitu langsung, atau alhamdu kepanjangan juga nggak boleh, tapi di tengah-tengah. Alhamdu gitu. Itu contohnya yang tawasud. Kalau rokhawah itu longgar banget. Jadi aliran suara itu dialirkan benar-benar. Itu ada contohnya di sa, ha, ho. Makanya kan yang ha ya sukun kayak ah, ih, atau al, ul, il gitu kan. Ash, ush. Itu jadi benar-benar kayak dialirin banget. Beda kan kalau ini yang kuat ini aja, ada. Rata-rata ini jadinya kolkolah gitu. Kalaupun bukan kolkolah kayak kaf gitu ya, ak. Tapi kayak dia tuh ada ditahan gitu, ak. Gitu. Tuh, jadi itu sifat-sifatnya tuh memang kalau misalnya kita penuhi itu akhirnya hurufnya tuh keluarnya sempurna. Terus yang ini ada sifat namanya isti'la. Isti'la itu berarti kita harus meninggikan lidah belakang ke langit-langit. Ini yang huruf-huruf tebal. Kayak ko, wo, itu caranya itu yang lidah belakang tuh ditempelin semaksimal mungkin di langit-langit. Ini tuh perlu banyak latihan. Saya pun juga masih belum sempurna pasti ya gitu. Tapi kita berusaha supaya hak hurufnya dipenuhi dengan meninggikan lidah belakang ke langit-langit. Lawannya banyak, ada 21. Kalau ini cuma 7 yang huruf-huruf tebal. Kalau lawannya itu istifal yang merendah itu ada 21. Ini yang normal kayak A, ya kan? A itu kan lidah belakang diturunin semuanya. Ba. Dilatih Mbak. Yang huruf tebal itu yang keliru terus itu. Tuh kan saya kho aja kurang garuk nih. Kho. Iya, terus bo. Kita rasain beda dengan mengucapkan ba. Oh beda, ya beda kan? Ta gitu kan, dia nggak perlu naik. Gitu. Normal lah pokoknya kalau yang tebal-tebal ini enggak terlalu familiar, jadi kita mengucapkannya tipis gitu. Iya. Nanti ada challenge lagi kalau Ibu Aira sudah berhasil tebal, jadinya yang tipis-tipis ini ikut tebal Bu. Gitu lah. Oh itu ketebalan, ayo kenapa keseret gitu ya, namanya juga belajar tidak pernah habis ya. Terus ada itbaq. Nah itbaq ini lidah ke langit-langit mulut sehingga suara berkumpul ke langit-langit mulut. Ini juga nih ada 4 nih. So, bo, bo, sama nih. Ini kan posisi lidahnya tuh kalau bisa ke atas semua nih. So, bo, so. Nah, yang soro tuh angel ya Mbak. Lidahnya kok ke atas ya. So, yang belakang ya Bu ya, yang belakang ke atasin. Yang ini nih, yang dekat tenggorokan nih. So. So. Jadi walaupun dia harokatnya kasroh, dia tetap posisinya di atas nih. Gitu. Yang terus ini ada invitah. Kalau invitah ini jadi kita membuka rongga mulut kita yang biasanya kalau Mbak Nur itu harus 3 jari. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho gitu. Supaya tidak muncul seperti E atau O, tapi benar-benar A. Mulut lebar itu kita kurang lebar itu biasanya. Yang penting ini aja Bu, suaranya udah benar, udah aman.
Nah, itu tadi adalah yang semuanya punya lawan ya. Kalau ini spesial, jadi huruf-huruf yang tidak memiliki lawan, yang cuma nempel di huruf-huruf tersebut. Yang pertama sofir. Sofir itu yang tadi Bu Indri menanyakan tentang zai, shot, sama sin. Jadi dia itu memang ada desisan, berdesis. Tajamnya suara desis itu karena dia melewati celah sempit antara ujung lidah dengan gigi seri atas dan bawah. Gitu ya. Sod, sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Sin, shot, zain, Zai, sin. sin. Terus kemudian ada kolkolah. Kalau kolkolah udah tahu ya. Memantul suara huruf ketika disukun. Dia ada 5. Kof, po, ba, jim, dal. Memantul. Ako, alko, abe, aje, ade. Gitu. Dia kalau disukun keluarnya memantul. Yang terakhir ini ada lin. Nah, lin ini adalah keluarnya suara huruf dengan mudah. Huruf lin itu terutama kalau ya dan wawu sukun, dia didahului harokat fathah. Dia tuh harus halus. Misalnya gini. Falyabudu rabba hadzal bait. Gitu. Bait. Jadi luas. Bait, bukan bait, tapi bait. Ada yang mau coba? Ya. Ya, Mbak. Boleh. Falyabudu rabbahau. Rabba hadzal. Nggak kelihatan. Falyabudu rabbahadzal bait. Jadi mengalir gitu ya. Bait. Kalau yang ini wa amanahum min khauf gitu. Jadi halus gitu. Coba. Wa amanahum min khauf. Jadi dia luwes ya Bu ya. Itu sifatnya, itu sifat lin namanya. Yang keempat ada inhirof. Inhirof ini khusus di lam dan ro. Karena lidah kita lidah kita tuh kan nempel ke atas nih. Lam, ro, ke langit-langit. Sehingga suaranya itu menyebarnya tuh ke samping-samping sini. Lam, ro. Nah, itu sifatnya adalah inhirof. Oh, masih ada. Nah, ini. Ada lagi takrir. Nah, ini yang ro nih. Takrir, bergetar. Ro, ri, ru, takrir ya. Ro gitu. Bergetarnya ujung lidah dengan getaran yang samar. Kemudian yang shin, sifatnya itu tafashi. Tafashi itu menyebar aliran udara dari tengah lidah ke ujung mulut ketika mengucapkan huruf shin. 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 Kalau bot, sifatnya itu namanya istitolah, yaitu memanjang pinggiran lidah. Pinggirnya lidah, ini lidah, pinggirnya itu menyentuh pangkal gigi seri atas sampai ke menekan pangkal gigi geraham atas. Bisa di satu sisi kanan, satu sisi kiri, atau dua-duanya. Kalau Nabi Muhammad itu yang paling sempurna mengucapkan botnya. Beliau kanan kirinya dapat gitu. Kalau kita ya boleh di kanan, boleh di kiri, boleh di dua-duanya. Bot gitu. Jadi kayak mengalir bot. Yang terakhir, gunnah. Kalau gunnah ini yang kemarin kita pelajari terakhir ya. Mim dan nun yang bertasydid. Itu dibaca yang dengung yang lama ya Bu ya. Nah, gunnah sendiri itu ada 5 tingkatan. Ada yang memang tuh gunnahnya tuh bener-bener kayak lama banget. Ada yang paling sedikit. Kalau yang paling kurang, itu kalau dia cuma pakai harokat. Misalnya, kanu minalladzina amanu yadhakun. Dia kan tidak ada ditekan kan di mim dan mimnya. Kalau yang ini tingkatan selanjutnya fasholli li rabbika wanhar, yaitu nun dan mim yang disukun. Coba Bu. Nah, ini kan ada wanhar. Nah, wanhar itu agak ditekan sedikit. Lupanya di situ selingnya. Terus yang ini di bawah sempurna itu ada bunyi ikhfa. Min fawqihim wa min tahti arjulihim. Min fawqihim wa min
Min tahti arjulihim. Berasa ya dia agak lebih ditahan lagi. Wa Di min atas. tahti arjulihim. Ya. Oke, coba. Kalau yang ini sempurna pada idgham bigunah di huruf wawu dan ya. Kita coba, Mbak Mel. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayya syarrayyarah. Jadi dia lebih ditahan lagi ya di atasnya ifa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayyarah. Oh ya. Tak coba ya, Mbak. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarrayyarah. Ini tin sama shin dia jadinya tin syarrayyarah. Oh. Tadarratin sarrayyarah. Dzarratin syarrayyarah. Ya, darratin sarrayyarah. Nah, yang paling sempurna itu adalah jika mim dan nun bertasydid. Coba Mbak Asia, coba Mbak. Yang paling atas Mbak. Inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafura. Sorry Mbak. Iya. Mbak diulang ya, Mbak? Iya, boleh. Inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafura. Karena dia mim bertasydid dan nun bertasydid dibaca dengung yang lama. Itu sih kalau dari sifat-sifat huruf yang kita pelajari, insya Allah ujiannya nggak jauh-jauh dari ini. Materinya dibaca-baca lagi aja. Ini Mbak, ini ada Mbak. Materi ini ada di Ini saya bagikan ya yang rangkumannya ya. Rangkumannya, betul. Rangkumannya nanti saya bagikan, bisa dipelajari. Terus kemudian kalau bacaannya Al-Fatihah saja. Jadi coba dibedah lagi tuh Al-Fatihah itu kan ada alif lam, lamnya harus gimana pengucapannya. Alhamdulillah, terus misalnya lamnya jangan tawasud jadi alham, itu kan nggak boleh tuh kayak gitu-gitunya. Jadi kita pelajarinya di Al-Fatihah aja ya. Insya Allah besok kita coba prakteknya, ntar Jumat kita ujian. Gitu, kira-kira ada yang perlu ditanyakan dari mbak-mbaknya semua? Udah jelas. Udah jelas ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh adek. Udah kalau gitu kita cukupkan untuk